Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saat ini posisinya kita evaluasi, namun sambil menunggu evaluasi, Menteri Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Dalam Negeri itu sudah mengeluarkan surat edaran. Untuk percepatan booster, tidak menunggu lagi 6 bulan, 3 bulan sudah bisa diberikan. Selamat pagi dari Bukit Holio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium tidak lagi mengikuti harga eceran tertinggi, melainkan mengikuti mekanisme pasar. Sejumlah 429 warga Bau-Bau sudah divaksin booster atau presentasinya baru 3,68% dari 120.281 sasaran. Inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat 18 Maret 2022 bersama saya Waude Sabaria. Pendengar, sebelum kami sampaikan Warta Kepton pagi, terlebih dahulu kita update kasus COVID-19 tanah air. Jumlah kasus virus corona COVID-19 bertambah 11.532 kasus pada Kamis 17 Maret 2022, sehingga totalnya menjadi 5.939.082 pasien, dan juga untuk pasien sembuh bertambah 28.787 orang, meninggal 237 orang. Sebelumnya pada Rabu tercatat total 5.927.550 kasus positif virus corona COVID-19. Total sembuh sebanyak 5.494.606 kasus dan meninggal 152.975 kasus. Adapun detail perkembangan corona di Indonesia per tanggal 17 Maret, yakni kasus baru bertambah 11.532, total kasus menjadi 5.939.082. Kasus sembuh bertambah 28.787, total sembuh menjadi 5.523.393. Sementara kasus meninggal bertambah 237, total meninggal menjadi 153.212 kasus. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium tidak lagi mengikuti harga eceran tertinggi, melainkan mengikuti mekanisme pasar. Hal itu merujuk surat edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri nomor 9 tahun 2022. Selengkapnya dilaporkan Afriansa. Harga itu mengikuti mekanisme pasar. Tetapi kita berharap pada distributor juga supaya cari untung yang terlalu menyusahkan lah. Analis perdagangan media Kementerian Perdagangan Banindro mengatakan harga minyak goreng kemasan sederhana dan kemasan premium tidak lagi mengikuti harga eceran tertinggi atau HET, melainkan mengikuti mekanisme pasar. Hal itu karena pemerintah masih mengevaluasi peraturan Menteri Perdagangan Permendak nomor 6 tahun 2022 tentang penetapan HET minyak goreng sawit, di mana sebelumnya HET minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter. Hal itu diungkapkan Banindro usai melaksanakan rapat dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagperin Kota Bau-Bau dan distributor minyak goreng bertempat di ruang rapat kantor Disperdagperin Bau-Bau pada Kamis 17 Maret 2022. Ini posisinya kita evaluasi, namun sambil menunggu evaluasi, Menteri Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Dalam Negeri itu sudah mengeluarkan surat edaran nomornya 09 tahun 2022 tentang relaksasi penetapan harga minyak goreng sawit kemasan sederhana dan kemasan premium dan berlaku di tanggal 16 Maret pukul 00. Banindro menjelaskan inti dari SE nomor 9 tahun 2022 tersebut yakni penerapan harga minyak goreng kini direlaksasi
dengan mengikuti mekanisme pasar guna menghindari potensi kelangkaan. Jadi surat edaran ini intinya sambil menunggu peraturan Menteri Perdagangan 06 itu dicabut, maka penerapan harga dilakukan relaksasi. Nah, relaksasinya di situ harga itu mengikuti mekanisme pasar. Ya, tapi kita berharap pada distributor juga supaya cari untung jangan terlalu menyusahkan lah. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemeteorologian Disperdak Perin Bau-Bau, Nasir, mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti aturan baru itu, tetapi pihaknya juga berharap Kemendak dapat memfasilitasi supaya kebutuhan minyak goreng di Kota Bau-Bau secepatnya terpenuhi. Apalagi dengan hadirnya Bapak dari Kementerian itu, mudah-mudahan harapan kita itu bisa terpenuhi, mudah-mudahan tidak lagi terjadi kelangkaan di pasar, sehingga masyarakat kita dalam rangka menghadapi puasa bisa khusyuk melakukan ibadah puasa. Nasir menambahkan berdasarkan informasi dari pihak distributor, saat ini stok minyak goreng di Bau-Bau hanya dapat mencukupi untuk kebutuhan 3 minggu. Tetapi pihaknya menyebut minggu ketiga pada bulan Maret ini akan ada lagi stok yang akan masuk sehingga warga tidak perlu panik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdak Perin Kota Bau-Bau, Lode Ali Hasan, mengungkapkan stok minyak goreng yang masuk di Bau-Bau saat ini berkisar 50 ton per bulan. Sedangkan yang dibutuhkan rata-rata harus 180 hingga 200 ton per bulan. Menurut Ali, belum terpenuhnya kebutuhan minyak goreng di Bau-Bau karena pasokan dari produsen ke distributor di Bau-Bau masih terbatas. Ia juga menjelaskan, kebutuhan minyak goreng banyak namun yang dikirim cuma 1-2 kontainer. Seharusnya, kata Ali, sebanyak 18 kontainer per bulan. Padahal, lanjut Ali, pihaknya setiap saat telah meminta dan memfasilitasi pihak distributor agar dipermudah mendapatkan pasokan minyak goreng dari produsen. Tetapi kenyataannya, kata dia, permintaan dari distributor tidak dipenuhi semua oleh produsen. Sementara hari ini kebutuhan minyak goreng begitu besar karena menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu pihaknya berharap pemerintah pusat segera mengatasi proses distribusi minyak goreng di hulunya sehingga kebutuhan minyak goreng di daerah secepatnya terpenuhi. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Sejumlah 4.429 warga Bau-Bau sudah divaksin booster atau presentasinya baru 3,68% dari 120.281 sasaran. Selengkapnya, Ode Nurliani melaporkan. Berdasarkan laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan imunisasi COVID-19 tanggal 16 Maret 2022, baru 4.429 warga Kota Bau-Bau yang tervaksin tahap 3 atau booster atau 3,68% dari 120.281 sasaran. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Marfia Tahara mengungkapkan, SDM Kesehatan paling tinggi capaian boosternya hingga 70,78% atau 1.112 nakes tervaksin dari 1.571 sasaran. Yang belum sama sekali divaksin adalah anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Sementara remaja terdata sudah ada 18 orang telah divaksin atau 0,10% dari 17.635 sasaran, lansia 116 orang atau 1,25% dari 9.247 sasaran, sementara petugas publik sejumlah 478 orang atau 3% dari 15.942 sasaran. Untuk percepatan booster, tidak menunggu lagi 6 bulan, 3 bulan sudah bisa diberikan booster. Untuk mengoptimalkan capaian vaksinasi lanjut Marfia, sebanyak 17 puskesmas Bau-Bau membuka layanan vaksin mulai dari dosis 1, 2 hingga dosis 3 atau booster. Tak hanya puskesmas, Dinas Kesehatan juga menjaring warga di jalur perbatasan, termasuk bandara dan pelabuhan bagi warga yang sama sekali belum vaksin maupun vaksinasi dosis 2. Secara keseluruhan, cakupan vaksinasi di Kota Bau-Bau untuk dosis 1 sejumlah 103.480 warga atau 86% dari sasaran, sementara dosis 2 sejumlah
66.584 atau persentasenya 55,36% dari sasaran. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir, ketersediaan vaksin untuk mempercepat pemberian antibodi kepada masyarakat di Kota Bau-Bau masih aman. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Marvia Tahara, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, sementara berdasarkan laporan stok vaksin COVID-19, Dinas Kesehatan tanggal 16 Maret 2022 masih ada 16.168 dosis. Untuk stok vaksin yang ada di gudang dan puskesmas ada Sinovac, Moderna, dan Pfizer. Dari ketiga jenis vaksin yang ada, paling banyak stok Sinovac 2 dosis, jumlahnya 8.504. Jenis vaksin Pfizer masih ada 7.146 dosis, sementara Moderna 518 dosis. Bagi warga yang ingin mendapatkan vaksin, terdapat 17 puskesmas di Bau-Bau membuka layanan vaksin mulai dari dosis 1, 2, hingga booster. Tak hanya puskesmas, Dinas Kesehatan juga menjaring warga di jalur perbatasan termasuk bandara dan pelabuhan bagi warga yang sama sekali belum vaksin maupun vaksinasi dosis 2. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium tidak lagi mengikuti harga eceran tertinggi, melainkan mengikuti mekanisme pasar. Sejumlah 4.429 warga Bau-Bau sudah vaksin booster atau persentasenya baru 3,68% dari 120.281 sasaran. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.